sekalian, tujuh negeri indah. Hapuslah air matamu, hapuslah air matamu. Bersorak-soraklah, bersorak-soraklah. Berjalan ke Sion, indahnya, indahnya Sion. Berjalan menuju Sion, berjalan ke negeri Allah. Berjalan ke Sion, indahnya, indahnya Sion. Berjalan menuju Sion, berjalan ke negeri Allah. We're marching to Zion, beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, the beautiful city of God. We're marching to Zion, beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, the beautiful city of God. Manis puja, ku bernyanyi, ditebus, ku ditebus, sukacita dalam kemuliaan, tebus, ku ditebus, ditebus dalam kasih-Nya. Glory, glory, Yesusku, Kristusku, hidupku, semua ku serahkan, tebusku ditebus. Sukacita, ku bernyanyi, ditebus, ku ditebus, berjalan bulan dalam kemuliaan, tebus, ku ditebus, ditebus dalam kasih-Nya. Glory, glory, Yesusku, Kristusku, hidupku, semua ku serahkan, tebusku ditebus. Kristus hidupku, penebusku, ditebus, ku ditebus, sukacita melimpah syukur, tebus, ku ditebus, ditebus dengan kasih-Nya. Glory, glory, Yesusku, Kristusku, hidupku, semua ku serahkan, tebus, ku ditebus, ditebus dengan kasih-Nya. Glory, glory, Yesusku, Kristusku, hidupku, semua ku serahkan, tebus, ku ditebus, tebus, ku ditebus, tebus, ku ditebus. Selamat pagi saudara-saudari sekalian, sangat bersyukur bahwa di pagi hari ini Tuhan bisa mengumpulkan kita semua di sini
untuk menyaksikan ibadah secara online di YouTube channel GKDI Official Tangerang. Namun sebelumnya saudara-saudari, saya ingin mengajak kita semua untuk mempersiapkan hati, menerima firman Tuhan yang akan dibagikan sebentar lagi, dan juga mempersiapkan persembahan yang akan digunakan untuk pelebaran kerajaan Allah, serta mempersiapkan roti dan juga anggur untuk perjamuan kudus yang akan kita lakukan nanti. Selamat hari Minggu saudara-saudari sekalian, selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi. Saat kita percaya semua dalam perlindungan Tuhan dan selalu sehat karena Tuhan selalu menyertai kita semua. Saya mengajak kita semua untuk sama-sama membuka firman Tuhan di Mazmur pasal yang ke-111. Saya akan bacakan buat kita semua. Firman Tuhan berkata, kebajikan Allah. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya dan keadilannya tetap untuk selama-lamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Sebab titahnya teguh, kokoh untuk seterusnya dan selamanya. Dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya. Diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Sebab orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Kebaikan Tuhan untuk selamanya. Kebaikan Tuhan begitu sangat nyata dalam kehidupan kita. Semuanya kita semua untuk berdoa kepada Tuhan. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga. Bersyukur Tuhan atas semua kebaikan yang Kau berikan pada kami. Kiranya Tuhan, pada hari ini Tuhan, pujian dan penyembahan kami harum di hadapan Kau Tuhan. Kami ingin terus memuji dan memuliakan Kau Tuhan karena kami bersyukur atas perlindungan Kau Tuhan, atas kebaikan yang Kau berikan pada kami Tuhan. Biarlah Tuhan penyertaan Kau dari awal pertengahan ibadah ini Tuhan selalu menjadi kekuatan untuk kami Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Semuanya kita semua untuk menyembah Dia dengan segenap hati kita. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan Kau Tuhan. Ku bersyukur padamu atas kasih. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur
bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Dan aku bersyukur padamu Tuhan. Padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermasmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kebesaran-Mu, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Katakan tinggikan diri-Mu Tuhan. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, kebesaran
Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu buat kita semua. Dan saat-saat ini adalah saat yang banyak perayaan buat kita ya, karena kita merayakan Imlek juga dan juga Valentine juga bersama-sama. Ini hari yang spesial karena biasanya tahun baru itu penuh dengan harapan baru, ditambah lagi dengan hari kasih sayang yang membuat kita bisa semakin berpikir tentang bagaimana mengasihi satu sama lain dan juga mengasihi Tuhan. Hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami sangat bersyukur buat minggu pagi hari ini, di mana kami boleh sama-sama beribadah dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang dibagikan hari ini bisa menguatkan kami, membangun kami, dan semakin menumbuhkan iman kami. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa. Amin. Ya, hari ini saya ingin menyampaikan pesan firman Tuhan yang diambil dari Yeremia 10 ayatnya yang ke-12. Dikatakan dengan sangat jelas, Tuhanlah yang menjadikan bumi dengan kekuatannya, menegakkan dunia dengan kebijaksanaannya, dan yang membentangkan langit dengan akal budinya. Ini adalah satu perkataan daripada Nabi Yeremia, dan ketika dia mengatakan ini sebenarnya dalam kondisi yang sangat sulit. Israel waktu itu dalam pembuangan, dalam peperangan, dan diikuti dengan event-event dan tantangan-tantangan berikutnya. Tapi mengapa Yeremia mau berkata tentang hal ini kepada Israel? Yaitu untuk mengingatkan mereka kembali betapa besarnya Tuhan, betapa kuatnya Tuhan, betapa berhikmatnya Tuhan, sehingga membangun kembali iman mereka, pengharapan mereka bahwa mereka mempunyai Tuhan yang luar biasa, yang bisa memimpin mereka dan melepaskan mereka daripada segala kesulitan. Ketika hari ini kita mendengarkan ayat ini, kita bisa mengambil satu perenungan sejenak ya. Berapa besar tenaga yang dibutuhkan untuk menciptakan alam semesta? Kita tahu semua ya, alam begitu luas, begitu banyak, jutaan, miliaran planet-planet yang ada. Dan itu semua diatur oleh Tuhan. Di sana kita bisa menggambarkan bahwa itu adalah kekuatan daripada Tuhan. Berapa dalam kebijaksanaan untuk mengatur tatanan semesta dan juga miliaran manusia. Banyak orang bicara bahwa memimpin manusia itu paling sulit. Kalau ada 10 orang, berarti ada 10 pikiran. Ada 10 sudut pandang. Dan hari ini semua itu 7 miliar lebih manusia bisa diatur, bisa di-manage dengan sangat baik, bisa dipimpin oleh satu hikmat yang sangat luar biasa, yaitu kebijaksanaan Tuhan. Bagaimana alam semesta, manusia, semua hal bisa berlangsung secara sistematis? Itu pasti dibutuhkan seorang yang sangat cemerlang idenya, seorang yang sangat pintar di manajemen, seorang yang sangat bisa mengatur semuanya dengan sangat rapi. Dan itu adalah Tuhan. Dan bagian yang ini kita menggambarkan tentang akal budinya Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini pasti kita kagum ya ketika kita berpikir tentang Tuhan. Kita kagum dengan segala kekuatannya, pengertiannya, hikmatnya. Tapi ada satu hal yang saya ingin kita melihat dengan lebih dalam. Bahwa kalau kita anak Tuhan, bukan hanya kita kagum dengan segala kekuatannya Tuhan, tapi Tuhan ingin kita sebagai anaknya juga memiliki kualitas-kualitas yang Tuhan miliki. Pertanyaan saya kepada kita pada minggu pagi hari ini, apakah kita hanya sebatas kagum kepada Tuhan, atau kita juga jadi orang yang ingin mengejar kualitas-kualitas Tuhan itu? Hari ini judul khotbah saya adalah Pursuing God, di mana kita mengejar dan kita ingin untuk bisa menjadi seperti Kristus. Kita ingin memiliki hikmat, kekuatan, dan kebijaksanaan seperti Kristus. Saya ingin kita lihat di kitab Keluaran 3 ayat 13 dan 14. Ini ketika Musa dipanggil Tuhan lewat semak belukar yang berapi, dan dia mendekati Tuhan, dan Tuhan minta dia untuk memimpin bangsa Israel, melepaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Ini pertemuan pertama Musa dengan Tuhan, dan dia belum kenal Tuhan sama sekali.
Dia bertanya kepada Tuhan, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Beginilah kau katakan kepada orang Israel, aku adalah aku, telah mengutus aku kepadamu. Kalau kita dengar ayat ini, waduh, kenapa ya kok Tuhan bilang aku adalah aku? Mungkin dia bisa bilang saya Tuhan yang begini, saya Tuhan yang begitu. Ya, tapi Tuhan hanya mengatakan tentang dirinya, aku adalah aku. Bilang ke orang Israel, aku adalah aku yang mengutus aku kepadamu. Tambah bingung kita kalau baca ini ya. Nah, minggu lalu Brother Harlim sharing bagaimana Tuhan tidak bisa disamakan dengan berhala-berhala. Ya, waktu itu adalah udah sangat jelas, banyak sekali Mesir punya berhala, Kanaan punya berhala, ya, bahkan Israel terjebak ke dalam penyembahan-penyembahan berhala itu. Tapi hari ini Tuhan tidak bisa disamakan dengan berhala itu. Gimana bedanya? Kalau kita kenal berhala-berhala itu, mereka mempunyai keistimewaan masing-masing yang dipercaya oleh orang yang menyembahnya. Ada berhala yang bicara tentang kesuburan. Ada berhala yang bicara tentang keamanan. Ada berhala yang kekuatannya adalah kekuasaan. Dan yang lain-lain. Makanya mereka minta persembahan, ada yang anaknya harus dipersembahkan, ya, ada yang hasil panennya harus dipersembahkan dan lain sebagainya. Karena mereka mempunyai keistimewaannya masing-masing. Pertanyaan saya adalah, mengapa Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai aku adalah aku? Ketika saya berpikir tentang hal ini, ketika saya merenungkan tentang hal ini, saya menyimpulkan bahwa Tuhan itu terlalu besar untuk disimpulkan dengan kata sederhana. Contohnya, saya adalah hikmat. Belum cukup untuk menggambarkan siapa Tuhan. Karena dia masih punya kualitas-kualitas yang lain. Saya adalah kasih, belum cukup juga. Saya adalah kekuatan, belum cukup juga. Kenapa? Karena Tuhan begitu luas, begitu dalam, begitu luar biasa, begitu di luar akal pikiran manusia. Nah, mengapa dia hanya memperkenalkan kepada Musa dengan sangat singkat, aku adalah aku? Karena ketika kamu mulai memutuskan untuk percaya kepada aku adalah aku itu, ketika kamu mulai mengambil keputusan untuk mengikuti Tuhan, perlu proses, perlu fokus, perlu kesinambungan untuk kita bertumbuh terus dalam pengenalan kita akan Tuhan, dalam iman kita kepada Tuhan, dalam kita mengupas dan menggali karakter dan hati Tuhan sepanjang hidup kita. Ini sangat menarik ya, mengapa dia memperkenalkan dirinya dengan aku adalah aku. Karena itu tidak bisa proses satu titik langsung kita mengenal Tuhan. Itu perlu proses yang sangat panjang. Alkitab sendiri ditulis mencakup sejarah dari 4.000-an tahun, sejarah manusia. Dan ditulis oleh begitu banyak orang. Semuanya adalah untuk memperkenalkan, untuk memperdalam iman kita, untuk membantu kita mengenal kepada Tuhan dengan lebih dalam satu demi satu. Hari ini saudara-saudari yang kasih Tuhan, kita sudah mengerti bahwa segala yang Tuhan miliki adalah untuk kita kejar, untuk kita kuasai, untuk kita mengerti, untuk kita bisa menjadi orang yang bertumbuh lebih dalam dan menyerupai Tuhan waktu demi waktu. Saya tertarik dengan apa yang Paulus katakan di Filipi 3 ayat 7-8. Dikatakan demikian, tetapi apa yang dulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Siapakah Paulus? Ini orang yang sangat pintar, scholar. Dia adalah orang yang sangat berpengaruh pada waktu itu. Dia adalah orang Yahudi asli. Dia warga negara Romawi. Dia punya semua pengaruh yang dibutuhkan untuk seorang manusia itu bisa dihormati. Tapi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ketika dia tahu siapa Tuhan itu, dia mulai memutuskan untuk percaya kepada aku adalah aku itu. Dia tidak berhenti di sana. Banyak orang bilang, ya Paulus sudah luar biasa. Tapi dia bilang, belum cukup. Saya meninggalkan semuanya untuk
mengejar. Jadi setelah dia kenal Tuhan, dengan semua kelebihannya dia masih bilang, semuanya saya tinggalkan untuk apa? Untuk mengejar pengenalan saya kepada Tuhan. Berarti memang pengenalan akan Tuhan itu harus kita proses, harus kita kejar, harus kita pursue. Untuk kita benar-benar bisa mengerti hikmatnya Tuhan, keajaibannya Tuhan, kekuatannya Tuhan, pengertiannya Tuhan di dalam kehidupan kita. Paulus katakan pengenalan akan Tuhan lebih utama daripada segala sesuatu. Hari ini saudara-saudara yang kasih Tuhan, ketika kita menyebut diri kita seorang Kristen, banyak sekali orang Kristen yang membatasi pengenalannya akan Tuhan. Hari ini kita percaya Yesus juru selamat. Amin. Terus apa lagi yang kamu tahu tentang Yesus? Nggak tahu. Saya cuma tahu dia lahir di kandang, mati buat kita, titik. Iya, kamu belajar nggak karakter-karakter Kristus yang bisa kamu miliki dalam hidup kamu? Apakah kita belajar tentang hati Kristus? Hatinya yang melayani, hati yang berkorban, hatinya yang berani, hatinya yang memimpin, hatinya yang tidak hitung-hitungan, hatinya yang murah hati, dan lain sebagainya. Banyak orang hari ini mengatakan bahwa Yesus juru selamat. Tapi apa yang menjadi kehendak daripada Tuhan itu? Kita tidak tahu. Kita tidak mengerti apa kehendaknya. Ada orang yang mempelajari firman Tuhan dan berkata kepada saya mau masuk surga. Ya, saya tanya kepada dia pertama, kenapa kamu mau belajar Alkitab? Saya mau masuk surga. Saya takut sekali binasa dan masuk ke neraka. Saya katakan kepada dia, sayang sekali kalau kamu hanya ingin masuk ke dalam surga, tapi kamu tidak memiliki penilaian yang benar tentang Tuhan, memiliki pengertian yang benar tentang Tuhan, dan terlebih lagi adalah kamu tidak memiliki karakter-karakter Tuhan itu dalam hidup kamu. Akhirnya apa yang terjadi? Dia hidup dalam rasa takut. Ya, apakah hari ini saya diselamatkan? Saya takut mati. Umur-umur dalam hidup saya semakin bertambah. Yang dia takuti adalah nggak masuk surga, masuk neraka. Tanpa mengejar sesuatu yang lebih bernilai, yaitu Kristus itu sendiri. Betapa sayangnya kalau kita jadi murid Yesus, menjadi pengikut Yesus, hanya percaya bahwa Yesus menyelamatkan kita. Tapi kita tidak mendapatkan semua kualitas-kualitas Yesus itu di dalam hidup kita. Padahal itu adalah kualitas-kualitas yang Bapak kita sudah sediakan bagi kita, anak-anaknya. Akhir-akhir ini ada iklan yang lagi viral ya. Seorang wanita menjual rumah dan memberikan dirinya menjadi bonus. Bagi yang membeli rumah itu akan jadi istrinya. Ya, jadi dia bilang jual rumah dan dia akan jadi istri orang yang membeli rumah itu. Saya ingin kita lihat ya bahwa ini menjadi sesuatu yang rancu ya. Jadi orang yang beli rumah itu mau rumahnya atau memang cinta sama seorang wanita ini. Ya, akan sedih sekali ya kalau aku nggak cinta kamu tapi aku mau rumah kamu. Ya, nah sama halnya dengan ketika kita berpikir bahwa Tuhan itu hanya seorang penyelamat dalam hidup kita. Tuhan, aku mau rumahmu, tapi aku nggak cinta sama kamu. Tuhan, aku mau tinggal di rumahmu, aku mau kamu selamatkan aku, tapi kita tidak benar-benar respect sama yang namanya Tuhan. Kita tidak benar-benar kenal sama yang namanya Tuhan. Kita tidak benar-benar cinta sama Tuhan. Dan bahkan semua yang Tuhan miliki itu tidak ada di dalam hidup kita. Bagaimana orang hanya mau rumahnya, tapi tidak kenal, tidak cinta, dan tidak tahu kehendak dari orang yang akan dinikahi. Semuanya itu akan jadi sia-sia. Dalam pelajaran pada minggu pagi ini, saya sangat mengencourage kita untuk jangan jadi Kristen yang hanya mengenal Tuhan dari luar. Tapi kita kejar, kita pursue yang namanya Tuhan itu. Sehingga kita bisa kenal dekat sama Tuhan dan kita bisa menjadi orang yang memiliki kualitas Tuhan di dalam hidup kita. Mengapa? Karena Tuhan umpamakan kita bukan seperti pernikahan yang seperti itu. Tuhan umpamakan kita seperti mempelainya. Tuhan ingin sekali kita mengerti pikirannya. Tuhan ingin sekali kita bisa berbagi tujuan dengan dia. Seperti suami istri yang baik. Tuhan ingin sekali kita punya arah berjalan yang sama dalam kekuatan, dalam hikmat, dan dalam akal budinya Tuhan. Tuhan ingin sekali kita membangun kehidupan, membangun masa depan, membangun satu kerajaan Allah yang kuat bersama-sama dengan Tuhan. Itu adalah pengharapan Tuhan. Dalam minggu pagi hari ini saya berharap itu juga jadi pengharapan kita.
bahwa kita menjadi pribadi yang semakin bertumbuh karena kita diangkat oleh Tuhan begitu tinggi untuk bisa memiliki kualitas-kualitas Tuhan. Ada juga orang yang hanya menginginkan titik aman dalam hidupnya. Pak, kalau pernikahan saya udah aman, keuangan saya udah aman, kesehatan saya aman, that's it, Tuhan baik dalam hidup saya. Ya. Nah, ini saya katakan, ini adalah orang yang bukan mau Yesus, tapi dia hanya mau hidupnya tidak ada masalah. Berapa tahun yang lalu saya masih ingat ya, permainan, ada satu game di TV namanya adalah Who Wants to Be a Millionaire. Pernah dengar ya? Who Wants to Be a Millionaire ya? Jadi Who Wants to Be a Millionaire ini kamu harus menjawab pertanyaan, udah gitu uangnya akan berlipat terus. Ya. Dan hadiah utamanya itu adalah 1 miliar rupiah. Ya, betul ya waktu itu ya. Nah, banyak orang nggak berani kejar 1 miliarnya. Mereka cuma kejar titik aman yang pertama itu 16 juta, betul ya? Iya, saya cuma pengen dapat 16 juta aja, udah gitu selesai saya pulang. Ya. Nah, kadang-kadang ini adalah satu mental yang dimiliki oleh kita pengikut-pengikut Kristus. Ya, saya cuma sampai titik aman di 16 juta, 32 juta, udah. Ya, saya tidak mau kejar Yesus secara menyeluruh dalam hidup saya. Saya tidak mau maksimal di dalam iman saya. Saya tidak mau benar-benar menjadi orang yang bersukacita karena punya power, punya hikmat, punya kebijaksanaan Tuhan, punya akal budi Tuhan. Tapi hanya mau, ya titik aman lah, yang penting hidup saya baik-baik saja. Ketika kita menjadi Kristen yang seperti itu, kita tidak pernah mengerti tentang kepenuhan Kristus di dalam kehidupan kita. Paulus adalah orang yang sangat bertumbuh dalam Tuhan pada waktu itu. Dia melayani, dia mengajar dengan berani. Hikmatnya luar biasa. Tapi dia katakan bahwa dia buang semuanya itu. Sorry, nggak ada gunanya. Yang paling penting adalah saya mesti fokus dalam pengejaran saya akan pengenalan akan Kristus. Dan dia dengan semua kelebihannya, dengan semua hormat yang dia terima, dengan semua kerja kerasnya, dengan semua pelayanannya, dia bilang, saya masih terus berjuang untuk semakin kenal Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kita hari ini sudah puas hanya mengenal Kristus secara sedikit, kecil? Belum ada kelihatan gambaran besarnya, cuman tahu mencicipi sedikit berkat, dan kita sudah berkata, amin, Tuhan baik dalam hidup kita. Masih banyak berkat Tuhan, masih banyak kebijaksanaan Tuhan, masih banyak kualitas-kualitas Tuhan, masih banyak berkat Tuhan yang bisa terjadi di dalam hidup kita ketika kita mau mengejar Tuhan, ketika kita mau mengetahui dan memiliki kualitas-kualitas Tuhan di dalam kehidupan kita. Ada satu penginjil dari Afrika. Ini quote-nya bagus sekali ya. Dia bilang, many Christians grow up in church but never grow in Christ. They know hymns, lagu rohani, but then they don't know him. Ya, mereka tahu lagu-lagu rohani, bagaimana menyanyikannya, tapi mereka nggak benar-benar tahu tentang Tuhan itu sendiri. Tuhan ingin kita mengenal Dia secara penuh. Tuhan ingin kita mengerti isi hatinya, semakin berhikmat dan semakin bertumbuh dalam Tuhan. Kita akan jadi orang yang diberkati. Terlebih lagi, ketika kita bertumbuh, kita akan menjadi teladan yang luar biasa. Dan kita akan menjadi efektif untuk menyatakan Tuhan kepada dunia. Amin. Saya ingin kita lanjutkan di buku Ratapan. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Ini juga buku yang ditulis oleh Yeremia. Dikatakan di Ratapan 3, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Amin. Ya, ini adalah perkataan Yeremia lagi. Kitab Ratapan adalah kitab yang ditulis dalam pembuangan di Babel, dan juga kesulitan-kesulitan yang akan dihadapi setelahnya. Kitab Ratapan disebut Ekah dalam bahasa Ibrani. Artinya, kenapa? Ya, ada juga yang arti yang lain lagi, tapi salah satu sebutannya adalah Ekah, yang artinya kenapa. Saking mereka
sedihnya, saking mereka stresnya, sampai kitabnya tuh dikasih judul kenapa. Tapi dalam kondisi yang seperti itu, yang sangat tidak ideal, Yeremia tetap bicara tentang tidak ada habis-habisnya rahmat Tuhan setiap hari baru. Bayangin, coba kalau kita dalam kesulitan, apa yang akan kita pikirkan? Kapan berakhir Tuhan? Mana bisa kita pikirin lagi tentang tiap hari rahmat Tuhan baru di dalam kehidupan kita. Saya tertarik sekali dengan kata-kata rahmat ini ya. Rahmat ini dalam bahasa Ibrania adalah raham. Ya, artinya ada dua, yaitu satu compassion, belas kasihan. Yang satu adalah rahim. Rahim seorang wanita ya, yang bisa melahirkan anak. Nah, saya mulai berpikir ya, kenapa artinya ada dua yang sangat berlawanan ya. Yang pertama adalah mereka menginginkan belas kasihan Tuhan, amin. Tapi juga ada pengharapan akan sesuatu yang dilahirkan Tuhan untuk bangsa ini ke depannya. Nah, ketika kita bilang bahwa rahmat Tuhan baru setiap hari, berarti kasih Tuhan itu melahirkan sesuatu yang baru bagi umatnya setiap pagi. Amin. Hari ini mari kita bangun pagi dengan memikirkan apa yang Tuhan mau lahirkan buat saya, buat pengertian saya, buat kerohanian saya, buat akal budi saya bertumbuh di setiap pagi bersama dengan Tuhan. Saya dan jemaat di Bandung kita lagi dalami buku Keluaran. Dan ketika kita mendalami buku Keluaran, ini mungkin sudah kali keberapa kita baca buku Keluaran. Sering sekali kita baca buku ini ya. Tapi yang saya rasakan adalah setiap kali saya baca lagi tentang Musa, saya baca lagi tentang buku-buku di dalam firman Tuhan, saya merasakan ada hal baru, ada keyakinan baru, ada hati yang baru yang firman Tuhan berikan kepada saya setiap pagi. Apakah kita adalah orang yang senantiasa menantikan hal yang baru ketika kita punya hubungan yang dalam dengan Tuhan setiap pagi? Ada perumpamaan tentang gelas penuh melawan gelas kosong. Ya, gelas penuh itu kalau kamu mau isi lagi udah nggak bisa. Tapi kalau gelas kosong senantiasa dia mau menerima apapun yang diberikan kepada gelas itu. Ya. Dan hari ini ketika kita menjadi seorang Kristen, kita perlu tiap hari rindu untuk mendapatkan hal yang baru dari Tuhan. Pengertian baru, hikmat yang baru, power yang baru dari Tuhan. Saudara-saudari yang kasih Tuhan, bagaimana sikap kita dalam menggali firman Tuhan? Kadang-kadang kita baca, udah tahu semuanya. Ya, kadang-kadang orang bicara pada kita, kasih nasihat, saya udah tahu, saya nggak butuh itu. Ya, saya hanya butuh kamu bisa jadi teman saya atau dan lain sebagainya. Tapi saya ingin kita bisa mengerti tentang arti kata raham ini. Ya, bahwa kita buka hati dalam ketika kita bersateduh. Kita buka hati, kita kosongkan pikiran kita seperti gelas yang kosong itu, dan kita mulai menggali firman Tuhan, apa yang Tuhan mau ubahkan kepada saya, apa yang Tuhan mau katakan pada saya, apa yang Tuhan mau tambahkan kepada saya. Ketika kita menerima masukan dari satu sama lain tentang Tuhan, mari kita miliki hati yang sama. Kira-kira apa yang Tuhan mau saya ubahkan? Apa yang Tuhan mau saya tumbuhkan? Apa yang Tuhan mau saya miliki? Dan di sanalah kekuatan, hikmat, akal budi Tuhan tidak hanya jadi kekaguman semata, tapi bisa menjadi penambahan dan pertumbuhan kualitas-kualitas di dalam hidup kita. Ini akan menjadikan pengertian-pengertian baru tentang Tuhan di dalam hidup kita. Saya suka tentang Tuhan ya, kenapa? Karena belajar tentang Tuhan itu nggak akan pernah selesai. Kualitas Tuhan dibanding diri saya masih begitu jauh. Walaupun sudah 23 tahun saya menjadi seorang murid Yesus, saya sudah belajar begitu banyak tentang Tuhan. Tambah saya ngerti banyak tentang Tuhan hari ini, ketika saya baca firman Tuhan lagi, semakin saya sadar betapa berdosanya saya, betapa lemahnya saya, betapa nggak ngertinya saya, betapa banyaknya hal-hal tentang Tuhan yang harus saya kuasai, yang harus saya pelajari di dalam kehidupan saya. Mari kita punya sikap hati seperti Yeremia ya, bahkan dalam keadaan sulit. Mungkin dalam pandemi saat ini ya bisa kita artikan seperti itu, bahwa kita masih mau terus
merendahkan hati di hadapan Tuhan, dan seperti gelas yang kosong, minta Tuhan mengisi terus dengan hikmat, akal budi, dan kekuatan daripada Tuhan. Saya ingin kita melihat efek apa yang ditimbulkan ketika kita menguasai dan mengejar Tuhan. Di Mazmur 16 ayat 11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Amin. Ini adalah mazmur yang sangat memberikan penghiburan. Ya, bahkan di waktu-waktu sulit dalam hidup saya. Dikatakan ketika kamu menemukan Tuhan, ketika kita mendapatkan Tuhan, ketika kita mengerti tentang isi hati Tuhan dan hikmatnya Tuhan, ada dua hal yang akan terjadi di sana. Yang pertama adalah kita akan tahu jalan kehidupan. Saudara-saudari dikasih Tuhan, mungkin kita adalah orang yang kenal Tuhan tapi kita bingung. Bagaimana caranya membina rumah tangga? Bagaimana caranya membina hubungan? Bagaimana caranya bekerja dengan baik? Bagaimana caranya ketika kita mengalami konflik? Bagaimana menghadapi musuh? Bagaimana mengasihi? Bagaimana melayani? Bagaimana membantu orang untuk mengenal Tuhan dan menjadi murid Kristus? Mungkin begitu banyak hal di dalam kehidupan kita yang hari ini kita masih bingung. Dan Mazmur ini dengan jelas mengatakan bahwa ketika kamu kenal dekat dengan Tuhan, Tuhan itu akan memberitahukan kepada kita jalan kehidupan. Semua itu akan begitu jelas. Semua itu akan dijabarkan dengan sangat jelas di mata kita, dan kita akan menjadi orang yang semakin baik untuk melakukan peran-peran di dalam kehidupan kita. Kita akan semakin bijaksana dan berpengaruh. Yang kedua, dia katakan juga, kita akan mengalami sukacita yang meluap-luap. Bahasa Inggrisnya mungkin overflowing joy. Ya, ini adalah bukan sukacita yang cuman kita bisa senyum, ketawa, hehehe, ya, sukacita sedikit, makan-makan, ngobrol, bukan seperti itu. Tapi kamu akan merasakan sukacita yang benar-benar meluap dari hati kita. Ya, sukacita yang tidak bisa dikendalikan. Bahkan dalam keadaan sulit pun kita masih bisa bersukacita. Masih bisa punya pengharapan kepada Tuhan. Masih bisa penuh syukur serta penuh pujian kepada Tuhan. Ini yang akan kita dapatkan ketika kita memiliki pengenalan akan Tuhan dengan benar dan dalam. Amin semuanya. Nah, pada minggu pagi hari ini saya ingin mengutip juga dengan satu kutipan dari Billy Graham. Dia bilang begini, being a Christian is more than just an instantaneous conversion. It is a daily process whereby you grow to be more and more like Christ. Dikatakan bahwa menjadi seorang Kristen bukan hanya keputusan di satu titik saja. Tapi itu adalah keputusan itu dan dilanjutkan dengan proses pendalaman, proses pengenalan, proses pengertian akan Tuhan hari demi hari untuk menjadi seperti Kristus. Minggu pagi hari ini kita masih belajar tentang kekuatan, pengertian, hikmat, dan akal budi Tuhan. Hari ini saya ingin ingatkan kepada kita bahwa Tuhan bukan hanya ingin kita kagum kepada Dia, Tuhan bukan hanya ingin kita melihat Tuhan dengan wow, tapi Tuhan juga ingin sebagai anak-anaknya, sebagai mempelainya, sebagai murid-muridnya, kita bisa mengenal Tuhan dengan dalam, dimulai dari aku adalah aku itu siapa, sampai ke depannya, dan kita bisa proses kekuatan, hikmat, dan akal budi daripada Tuhan itu, sehingga kita bisa menjadi seorang Kristen yang berkemenangan dan berpengharapan di dalam Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup dengan berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami sangat bersyukur minggu pagi hari ini kami bisa diingatkan dan diterangi oleh firman-Mu kembali Bapa. Tuhan, terima kasih karena Engkau bukan hanya Allah yang menciptakan kami atau menyelamatkan kami Tuhan, tapi Engkau ingin berbagi segala kekuatan, segala pengetahuan, segala hikmat, segala akal budi Tuhan yang Kau miliki bersama dengan kami. Engkau mengangkat kami begitu tinggi Tuhan, menjadi anak-Mu, dan Engkau mengharapkan supaya kami bisa memiliki Tuhan semua kualitas-kualitas Engkau itu Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau bekerja dalam hati dan diri Tuhan setiap kita yang mendengarkan pelajaran pada minggu pagi hari ini, supaya kami terus bertumbuh dan kami bisa merasakan Tuhan
sukacita yang meluap-luap daripada Engkau. Supaya kami bisa merasakan Tuhan, bagaimana Tuhan kami menghadapi kehidupan kami dengan hikmat yang berasal daripada Engkau. Terlebih lagi Tuhan, supaya kami bisa menjadi garam dan terang dunia Bapa, yang menggambarkan Engkau kepada orang-orang yang ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, pakai hidup kami dan bentuk kami senantiasa Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari di dalam Tuhan. Sebentar lagi kita akan mengikuti perjamuan kudus untuk mengenang kematian Yesus 2000 tahun yang lalu. Tapi sebelumnya izinkan saya untuk membacakan firman Tuhan di Lukas 23 ayat 33 sampai 34. Yesus disalibkan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu. Yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Ayat ini mengatakan bagaimana Yesus waktu dia diperlakukan tidak adil pun, waktu dia sedang mengalami hal yang sangat berat sekalipun, Yesus mengajarkan kita untuk bisa memaafkan orang lain. Ini terus terang sangat merubah cara pandang saya. Yang tadinya saya seorang yang sangat sulit untuk memaafkan. Tetapi ketika saya melihat dan belajar tentang salib Yesus, apa makna salib Yesus bagi saya? Ini sangat membantu saya untuk saya juga bisa belajar untuk memaafkan orang lain. Saya berasal dari Sibolangit, Medan, Sumatera Utara. Saya 4 bersaudara dan saya adalah anak kedua dari 4 bersaudara. Kami dibesarkan di dalam pola asuh yang otoriter di dalam keluarga. Mungkin hal itu papa saya lakukan karena latar belakang dia, di mana papa saya pada usia 2 tahun ditinggal oleh mama dan papanya. Nenek dan kakek saya cerai dan papa saya harus dibesarkan oleh keluarga yang lain. Mungkin karena latar belakang itulah papa saya akhirnya menerapkan pola asuh otoriter kepada kami. Jadi apapun yang papa saya lakukan dan apapun yang papa saya katakan kepada kami harus selalu belajar untuk menuruti dan patuh kepada mereka. Terkadang hati padahal tidak happy, tetapi karena kami takut, kalau kami tidak ikut patuh melakukannya, kami biasanya dihukum, mulai dari hukuman ringan sampai dengan pukulan. Hal ini membentuk saya menjadi orang yang sangat tertutup, menjadi orang yang menyimpan banyak kesalahan orang lain tanpa saya bisa memaafkan, dan menjadi orang yang sangat sulit untuk melihat perlakuan orang lain yang tidak sesuai dengan harapan saya. Saya ingat, dan ingatan itu sangat membekas dalam hati saya ketika saya duduk di bangku SMA sekolah pada waktu itu. Saya tiba-tiba dipukul oleh guru saya tanpa saya tahu apa sebabnya. Terus terang saya kaget. Dan saya bertanya, "Pak, kenapa saya dipukul?" Dan guru tersebut berkata, "Karena saya menulis memakai tinta merah." Dia bilang kalau saya menulis pakai tinta merah itu seolah-olah lagi mengungkapkan perasaan saya marah kepada dia. Oleh sebab itu saya dipukul. Saya bilang, "Pak, saya tadi tinta hitam saya habis sehingga saya pakai tinta merah."
Tetapi dia bilang, kamu yang salah. Itu tidak boleh kamu lakukan. Saya waktu itu benar-benar marah sama dia. Dan saya merasa tidak diperlakukan dengan adil. Dalam hati saya kan dia guru. Kenapa dia tidak menasehati saya untuk tidak memakai tinta merah itu? Karena waktu itu saya juga nggak tahu. Akhirnya semenjak itu saya benar-benar marah sama dia. Saya simpan kesalahan itu. Dan saya bahkan berpikir untuk pikiran jahat, ingin membalaskan dendam ke kesalahan sama dia. Tetapi Tuhan baik. Pada tahun 97, saya belajar tentang makna salib di dalam hidup saya. Salib memberikan pengampunan kepada saya. Sehingga saya juga bisa belajar untuk memaafkan kesalahan orang lain kepada saya. Saya tahu itu bukan diri saya banget. Tetapi karena saya lihat salib Yesus, perjuangan Yesus, penderitaan Yesus untuk mati di atas kayu salib untuk saya ambil secara pribadi. Itu merubah pola pikir saya untuk saya juga belajar untuk memaafkan orang lain. Sehingga saya ingat guru itu. Dan terus terang saya saat ini sudah memaafkan dengan hati yang tulus ikhlas. Untuk tidak lagi mengingat dan tidak lagi membalaskan dendam kepada dia. Walaupun saya tahu dia memperlakukan hal yang tidak adil dalam hidup saya. Saudara-saudari, terkadang kita bisa diperlakukan tidak adil. Kadang-kadang kita bisa berasa, ini tidak pantas saya terima. Tetapi saudara-saudari, mari kita belajar untuk memaafkan. Karena Yesus pun sudah memaafkan dosa-dosa kita dengan pengorbanan dia di atas kayu salib. Sehingga hal itu bisa menguatkan kita, memberi kita motivasi, merubah cara pikir kita untuk tidak mengingat kesalahan orang lain kepada kita. Untuk kita bisa belajar memaafkan kesalahan orang lain kepada kita. Sehingga kita bisa melihat bagaimana cara kerja Tuhan. Untuk bisa memakai kita. Untuk kita bisa berpikiran positif satu dengan yang lain. Walaupun di dalam hal ada perbedaan satu dengan yang lain. Oleh sebab itu, saya mau mengajak kita untuk kita bisa belajar memaafkan dengan tulus dan ikhlas. Karena itu adalah makna daripada kasih Tuhan. Salah satunya adalah pengampunan daripada kita kepada satu dengan yang lain yang melukai hati kita. Amin. Sebentar lagi kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Mari kita siapkan roti dan anggur kita. Saya akan bacakan dari firman Tuhan dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari kita mengambil roti kita. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita memakan roti kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Mari kita mengambil cawan kita. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita meminumnya.
Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Amin. Sebentar lagi kita juga akan memberikan persembahan. Mari kita berikan yang terbaik dengan hati yang sukacita. Dan persembahan ini akan dipakai untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena dampak pandemi COVID-19. Saat ini mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Engkau di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan jika Engkau mau memilih kami menjadi murid-murid Engkau. Engkau layakkan kami. Kami percaya Tuhan itu bukan karena kerja keras kami. Itu bukan karena hasil usaha kami. Tetapi itu adalah hasil kasih karunia yang Kau berikan kepada kami. Sehingga Tuhan, rasa syukur yang kami terima akan kami terus bawa dan akan terus membuat kami terus mau berjuang di dalam menghadapi masa-masa yang sulit. Kami ingat Tuhan, kami terus akan bergantung kepada Engkau di dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Engkau yang telah Engkau berikan di atas kayu salib sebagai penembusan kepada setiap dosa orang-orang yang percaya kepada Engkau. Sehingga kami bisa diperdamaikan dengan Engkau oleh kasih karunia yang Kau berikan kepada kami. Berikan kami makna arti pada salib, yaitu pengampunan. Sehingga kami juga bisa belajar Tuhan untuk mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Karena itu adalah hal yang Kau inginkan, karena Engkau juga telah mengampuni kami. Kami juga mau berdoa Tuhan, untuk persembahan yang kami akan kumpulkan. Supaya setiap kami yang memberi persembahan, Kau berikan kami hati yang sukacita, hati yang gembira saat kami memberi. Sehingga persembahan ini Tuhan kami bisa gunakan untuk membantu saudara-saudari kami yang terkena dampak COVID-19. Karena kami tahu Tuhan, banyak orang yang saat ini terdampak. Ada orang yang kena PHK. Ada orang Tuhan yang gajinya hanya separuh dibayar. Bahkan ada juga orang yang benar-benar Tuhan saat ini mengalami kesulitan. Tapi kami berdoa Tuhan, bila masa-masa sulit ini, kami bisa terus bergandengan tangan. Dan kami terus bergantung kepada Engkau. Sehingga pada akhirnya Tuhan, Engkau yang akan memampukan kami untuk dalam menghadapi masa-masa sulit seperti ini. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami Tuhan. Kau pimpin dan sertai Tuhan. Supaya setiap keputusan yang diambil itu benar-benar untuk kepentingan rakyat banyak. Sehingga Tuhan, bangsa ini akan terus membantu satu dengan yang lain. Sehingga bangsa ini Tuhan kedepannya bisa maju dan bisa saling bergotong royong. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Kami sangat bersyukur atas penyertaan Kau. Kami bersyukur Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami mau berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang luar biasa. Mari kita memuji Tuhan dengan semangat. Bangkit, serukan nama Yesus. Sama-sama katakan. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, come on. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus.
nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Come on. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segala. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Oh, oh. Nama Yesus di atas segalanya. Amin. Nama Yesus di atas segalanya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.